Ustaz Haji Marwan Syah, kepada beliau kami persilakan. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadarnya enak kayak itu ya. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Al-mukarramin, para guru serta tokoh masyarakat, Ustaz Rudi, Akhina Ustaz Jaluddin, Ustaz Nabi, Pak RT kita. Kayaknya baru kepilih lagi, baru di mana ya? Emang gak ada lawannya apa itu? Ada. Oh, nggak ada. Gak berani. Juga rekan-rekan remaja. Alhamdulillah, saya kemari niat bayar utang karena semenjak ada pengajian ini yang menunjukkan saya belum pernah datang, jadi saya bayar utang. Dari rencana mau ke Kelapa 2, habis bayar isya pada rapat dulu di masjid sebentar, jadi lama saya kemari. Jadi Allah menentukan jalan sehingga saya kemari. Alhamdulillah, ini majelis luar biasa. Kalau kita lihat fenomena anak muda zaman sekarang, kondisinya macam-macam. Itu yang lagi ramai kemarin SCBD, Sudirman, Citayam, Bojonggede, Depok. Temennya Bonge yang mana? Ini ditanya niat sholat kagak ada yang bisa. Niat sholat itu bisa. Yang berdua di jalan laki sama cowok ditanya udah jadian, udah baru sebulan ya kata. Ya. Kalau jalan ini habis berapa duit? 50.000, saya mulai ngasih hasil parkir. Ada yang bilang begitu. Ada yang 10.000, ngelancong 10.000. Anak SMP itu. Dari situ tadi siang saya ke MUI mewakili Kiai Abdul Rahman Sohaib. Beliau nggak bisa hadir di suatu acara, wali kota nyuruh saya habis acara ya datang ke kantor. Setelah kita diskusi terkait fenomena remaja, dan sebelum berangkat haji saya ketemu juga sama Sekretaris MUI Jakarta Selatan, Ustaz Haji Abdul Hadi. Nah, saya ketemu dengan Ketua MUI Kiai Nawawi, cuma nggak sempat ngobrol. Saya banyak ngobrol dengan Ustaz Abdul Hadi terkait program di Jakarta Selatan. Saya bilang Jakarta Selatan mah daerahnya muslimnya lebih banyak daripada Jakarta Barat. Jakarta Barat kalau kita ke Glodok, Taman Sari. Ya Allah, itu kecamatan yang ramenya siang malam. Siang rame, malam lebih rame. Dulu itu ya. Dulu masih zamannya Steambak, sepanjang kali bapak Steambak kan. Bocah nggak ngerti. Nah, infonya dulu tuh, kabar datanya masjid sama diskotik, banyakan diskotik. Kecamatan Taman Sari, masjid sama diskotik, banyakan diskotik. Taman Sari, karena nggak besar.
Ya, saya ke kantor camatnya di sana dengan sama MUI-nya juga kan, karena masih binaan kami di Jakarta Barat. Nah, saya diskusi dengan Jakarta Selatan, alhamdulillah dari itu kita berusaha memberikan support dan ngambil pengalaman baik di Jakarta Selatan. Apalagi ini musola spesial, musolanya segini tapi jamaahnya 2 kota, barat dan selatan. Satu di Jakarta Barat, selatan. Yang barat musola ya, itu ada orang Jakarta Barat. Tangerang musola yang kita lihat. Oh, ada Tangerang ini, ya 2 provinsi. Rekor ini musola isinya 2 provinsi. Masya Allah. Maka di situ pesannya ku anfusakum wa ahlikum nar. Dari anfusakum, diri kita dulu nih kita benerin, sambil jangan wawunya kan bukan rapi satu, atofnya kan begitu, bukan rapi satu, tapi sambilan tertib. Ini ngerjain anfusakum wa ahlikum, rapi diri kita rapi ini. Saya mah belum rapi-rapi, bukan udah nggak apa-apa, langsung aja keluarga, ponakan. Kalau bangsa keluarga pribadi kita, keluarga kecil kita, anak istri, itu lebih gampang. Meskipun gampang-gampang susah juga. Tapi selanjutnya keluarga besar kita, ponakan kita, yang kalau ada apa-apa kan tengah malam kadang kita juga yang digedor-gedor pintunya. Kita tolong, emang apa? Si Ano nungsep. Waktu saya masih sering aktif di tim kecamatan tuh, berapa orang tuh yang emang apa? Si Ano lagi ditangkap, yang tawuran, yang apa, ya Allah. Ada banyak. Ini kan anak-anak tabung-tabung ini. Kalau yang udah pada lulus sekolah, ya dia sibuk nyari kerja sama besok kerja. Yang anak-anak harusnya dia sekolah, dia nggak sekolah, itu kan usia kerja belum, usia sekolah, harusnya sekolah dia nggak sekolah, ini rentan. Maka pembinaan non formal seperti ini menjadi corong, dan gugurin kewajiban kita. Kalau nanti ditanya kita di akhirat, kita punya tugas membina umat, membina masyarakat, baik itu dia sebagai pimpinan masyarakat atau tokoh masyarakat atau orang yang punya peran, kan ditanya, ngajar kemana-mana, ponakan gak diperhatiin, urusin ini itu, saudara gak diperhatiin. Nah ini jadi PR kita semua nih. Karena kita melihat kondisi dunia bukan hanya yang di pandangan mata kita, tapi yang lebih luas lagi. Biar kata kecil tuh handphone, kan bisa jangkauannya lebih luas. Kita bisa tahu dunia kayak apa, meskipun perlu filter. Kayak kemarin waktu hari tasyrik di Mina, itu lampu terowongan Mina mati, beredar di WA di Indonesia, terowongan Mina lampunya mati. Video kedua ada mayat bergelimpangan, itu rame beritanya. Padahal itu mah terowongan lampunya mati, ya mati, udah begitu bisa diatasin, enggak ada umpel-umpelan orang satu jalur sehingga kayak dulu. Tapi yang terjadi karena WA media sosial tuh gak ada yang ngawasin, akhirnya video yang tahun kapan dikirim lagi. Itu dampak media sosial. Nah, ini pesannya bahwa kondisi generasi kita yang kondisinya beda sama kita. Mereka nggak kenal kaset, Pak, ya, nggak kenal kaset, nggak kenal Walkman. Lebih canggih sekarang, ada videonya di situ semua.
segala video, segala mau nyetel handset apa di situ semua. Mau telepon, dulu mah telepon malah yang lagi pasti zaman pakai pager. Bisa terima doang, kirim kagak bisa. Kalau punya handphone gue mohon. Jangankan kucing, orang dibagel gempor. Eranya. Lalu selanjutnya kepada pelaku dakwah. Dakwah ini butuh kerjasama. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolong dalam kebaikan dan takwa. Maka dari situ keluar kaidah asyariku fil khair. Bersekutu dengan kebaikan jadi baik. Dia nggak ceramah, dia nggak ngajar, cuma dia jadi panitia kebagian pahala. Saya mah nggak bisa, saya di Bani Salim mah nggak ngajar, ngapain? Saya bagian nuangin air. Di situ keberkahan. Saya ada kawan di pesantren, namanya Sayyid Abdullah Al-Hamid. Kalau tiap malam Kamis itu kan baca maulid, ada habis maghrib sampai isya. Isanya umpama isya jam 7:30, udah dulu azan nanti azan jam 8 waktu maulid, baru azan isya, sholat, makan. Itu dia. Kalau maulid itu makan spesial. Kadang pakai rendang, telur gitu kan. Itu spesial. Di bagian ada susu, dikasih susu ya. Ya segelas jam-jam lah gitu susunya. Gitu. Ini kawan saya Abdullah Al-Habib itu bagian masak. Hari Kamis jadwal dia masak. Jadi dia nggak ikut maulid. Masak aja begini, masak. Nasi yang bikin susu. Susu itu pakai kapulaga, menjahe. Mantap banget tuh kalau ada jahe. Kapulaga. Oh. Enak banget. Kalau punya puasa, hikmahnya di situ. Dia kalau lagi masak, kan maulid itu pakai speaker, didengerin aja nanti sampai hafal ya. Ini yang datang majlis belum nggak hafal, ini dia yang bagian masak apa? Akhirnya rapi di situ, belum sampai rapi, dikirim sama kiai ke Yaman, tadi Abromo. Yang dapat bini orang sono nggak balik lagi, bini orang sono. Ya memang secara nasab sih beliau masih empoknya dia nikah sama Habib Ahmad Jindan Narana. Sono masih ada kerabatnya. Nikah. Ya Allah. Lalu cerita yang kedua, ada ulama di Yaman sama punya murid bagian tukang bikin kopi kalau Bani Salim. Bikin kopi. Bikin kopi gue. Tukang bikin kopi. Ini ada ulama-ulama yang dari kitabnya gede-gede kalau belajar. Bikin pertemuan lah di negara lain, di Mesir. Pertemuan. Ini Habib itu gak bisa hadir. Di situ kan ada yang kritik di Hadramut itu kadang belajar kitabnya gak gede-gede. Gitu gambarnya. Ya udah saya nggak usah datang, yang datang tukang yang kalau ngaji tukang bikin kopi. Dia tuh sudah datang. Kalau tukang bikin kopi pas ngaji, begitu ada pertemuan ulama, dia yang wakilin syekhnya. Begitu ada satu debat, yang tukang bikin kopi ngerti. Jadi dengan berkah begitulah ilmu manfaat. Nah, motivasinya siapapun kita yang ada di majelis ini, mau bagian apapun dia keluar dari kopi. Iya. Kopi lewat kopi. Saya nggak kopi, saya udah kopi. Terima kasih ya. Saya kopi aja. Hari ini
ke komplit saya. Ngeteh udah, kopi udah, tadi dibikin air jeruk pura, air itu yang rendah. Penting. Jadi siapapun kita berperan dalam hal ini. Jangan anggap enteng kerjaan kita. Umpama kepanitiaan, si A seksi dekorasi, itu bagian juga tim pencari dana. Ya, ada yang berebut seksi konsumsi. Ini seksi konsumsi ya, bukan seksi mengkonsumsi. Konsumsi ya makan. Di situ semua punya peran. Masuk saya cerita Tahadus bin Nikmah, saya berangkat haji tahun ini. Kemarin ketemu sama beberapa teman-teman di MUI Jakarta, MUI Banten. Ada cerita bahwa saya dikasih cerita yang baik-baik, nyampe ke kabar kawan-kawan, dan memang saya berangkat haji dadakan. Visanya keluar seminggu sebelum berangkat, baru 2 hari dapat seminggu kemudian, 5 hari kemudian baru nyari tiket pesawat dadakan. Saya bukan plotter, saya juga bukan haji furoda yang bayarnya ratusan juta, enggak. Saya haji koboi, turis yang alhamdulillah nyampe juga ke sono. Begitu saya melihat data, ada 60.000 orang yang coba-coba nekat, agak bisa. Ada yang bayar sampai ratusan juta, 300 juta nggak berangkat juga. Ada yang udah sampai Jeddah, dibalikin lagi tuh, jamaah dari Bandung, udah pakai ihram, balikin lagi. Begitu saya komunikasi, saya cerita sama kiai saya, dia cuma pesen tawasul sama wali yang masih hidup. Tawasul sama wali yang masih hidup. Disebutin nama walinya sama kiai saya. Harusnya tanggal 23 Juni itu saya akan berangkat. Begitu mau naik pesawat, dicek, Bapak mau kemana? Saudi. Ngapain? Kalau saya bilang haji, nggak bisa berangkat. Kawan, karena saya berdua turis mau kunjungan, mana buktinya? Kalau mau kerja mana suratnya? Akhirnya pesawat itu di cancel. Cari lagi pesawat lain 2 jam sebelum berangkat nyari tiket, ketemu juga. Pas saat kondisi begitu cuma bisa bertawasul. Yang kedua, masuk Arafah itu nggak gampang sekarang. Jadi orang Mekah sendiri, orang Saudi sendiri mau bikin haji harus daftar dan ngantri. Jadi dari segitu banyak puluhan ribu udah daftar, nggak bisa, tunggu juga. Nah, yang ini saya bagi, kita niat khidmat sama, kita bukan ulama, kita niat khidmat sama ulama. Kita nggak bisa ngajar, kita khidmat, kita ngabdi sama lembaga tempat kita. Di situ ada taklim. Insya Allah berkah. Insya Allah dari situlah datang min haitsu la yahtasibnya. Kemarin siapa yang berangkat ke Yaman? Nah, itu baru Allah kasih lihat satu aja tuh, nah akan kebagian tuh berkah hidup yang nggak kelihatan di situ hadir. Maka usahakan hadir majlisnya. Beriwayatin hadir satu ilmu dan di situ dapat satu ayat lebih baik daripada dapat 1 ekor onta. Onta berapa beli onta? 20 juta. Ya kalau harga murahan di sono. Orang kalau korban, kemarin korban kambing yang kecil itu 300 real. Kalau 1 realnya 4.000, 1.200.000 dapat kambing kecil buat korban. Yang bagus sekitar 400 sampai 500 real, 2 juta. 2 juta udah bagus tuh. Di sini 2 juta segede apa? Anak kambing.
keluarganya dapat umpama korban tuh. Satu keluarga si A nggak pakai sekilo, kambing satu. Satu keluarga satu kambing, keluarga satu kambing. Oh. 400 kakak, 400 kambing. Ya di sini masih penting sapi kemarin. Dan di daerah lain satu RT kambing satu. Punya RT-nya baginya satu RT kambing satu. Ya Allah. Udah sok aja lah makan rame-rame dibagi ya. Allah. Jadi kembali keberkahan itulah yang perlu kita terus kembangkan di majelis ini. Apapun kita, peran kita, timbang baca tahlil doang, timbang dengar doang, timbang bagian konsumsi doang dan sebagainya. Kalau Allah ngasih berkah, kebagian semua insya Allah. Itu saja sebagai motivasi dan penghargaan kami untuk majelis rohana ini yang terus kami tularkan di berbagai macam tempat, terutama di DKI Jakarta. Kemarin saya ketemu dengan Ketua MUI DKI pun berusaha terus kondisi-kondisi dimanapun, yang ibu-ibunya, yang remajanya, karena kondisi akhir zaman ini kita nggak bisa tahu perubahannya. Yang baik angkat, kadang-kadang kita yang jelek ketutup, dan itu kadang-kadang nggak kelihatan, tiba-tiba gede. Tiba-tiba ada anak remaja gayanya kemayu. Ya Allah, masih muda, tulangnya udah empuk banget. Kalau punya anak laki kayak gitu masih SMP udah kelihatan begitu, buru-buru tuh kasih kerjaan supaya dia kuat. Jangan kemayu kalau didiemin yang mingkinan. Kesian. Dia melehoy. Ya kalau si Indo yang melehoy masih punya bini. Kalau melehoy yang lain. Baik, semoga ada manfaatnya dan mohon maaf atas segala kekurangan.